How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Pemirsa yang budiman, siap-siap tarik napas dalam-dalam karena kita akan membahas drama panas dari lintasan Misano dalam Race to Junior GP 2025. Kalau biasanya balapan identik dengan suara mesin meraung, aroma ban terbakar, dan aksi salip menyalip yang bikin jantung deg-degan, kali ini ada satu cerita yang bikin kita bukan cuma tegang, tapi juga pengen geleng-geleng kepala sambil bilang, "Ya ampun Veda, kapan sih pecah telurnya?" Bukan telur ayam goreng ya, tapi telur podium yang seakan-akan masih keras kepala dan gak mau retak juga. Jadi ceritanya, Veda Ega Pratama, sang bintang muda kebanggaan Indonesia yang sering digadang-gadang bakal jadi penerus legenda MotoGP, lagi-lagi harus menghadapi balapan super sulit di Misano. Dari awal start aja udah kelihatan tantangannya. Rider-rider Spanyol yang seakan punya GPS khusus di lintasan ini langsung ngacir, sementara Veda harus jungkir balik cari celah buat ikut bersaing. Penonton di tribun pada heboh, komentator di box sampai kehabisan suara, dan kita yang nonton lewat layar juga ikutan gregetan. Apalagi pas lihat Veda masih belum bisa menembus 3 besar yang jadi incaran. Nah, yang bikin makin seru, setiap kali Veda sudah hampir menampel lawan di depan, selalu ada drama, entah itu tikungan licin, pembalap lain yang tiba-tiba ngotot nutuk racing lane, atau momen adu cepat di straight yang bikin kita semua menjerit, "Ayo Veda, gaspol, jangan kasih kendor." Tapi apa daya, lawan-lawannya kayak bawa jet tempur, bukan motor balap. Belum lagi faktor mental pemirsa. Karena kita tahu betul balapan di Eropa ini bukan cuma adu kecepatan, tapi juga adu nyali, strategi, bahkan mungkin sedikit adu keberuntungan kayak main Uno, tapi kartunya selalu sial. Dan kalau bicara soal Veda, rasanya kita semua sepakat dia udah kerja keras, usahanya luar biasa, tapi entah kenapa podium itu masih aja jual mahal. Ibarat gebetan yang dikejar-kejar udah pakai bunga, coklat, sama rayuan maut, ternyata masih aja bilang, "Aku belum siap, kita temenan dulu aja." Aduh, sakitnya tuh di podium, bukan di hati. Jadi segmen pertama ini kita buka dengan sebuah kenyataan pahit tapi juga penuh semangat. Race to Misano sekali lagi jadi bukti bahwa perjalanan Veda menuju panggung tertinggi Junior GP masih panjang, penuh rintangan, tapi juga bikin kita semakin kagum sama tekadnya. Dan pemirsa jangan pindah channel dulu, karena kita akan bongkar lebih dalam gimana jalannya balapan, siapa aja lawan-lawan yang bikin Veda keringetan setengah mati, dan tentu aja drama-drama kecil di balik layar yang gak kalah seru dari sinetron Jam Prime Time. Pemirsa setia Balap Mania, mari kita bedah detik demi detik bagaimana jalannya Race to Misano Junior GP 2025 ini. Karena kalau hanya dilihat dari hasil akhir, mungkin kita cuma bisa bilang, "Oh, Veda belum podium." Tapi kalau disimak prosesnya, wah ini bagaikan nonton drama Korea yang tiap episodenya penuh plot twist. Bedanya aktornya pakai wear pack dan helm, bukan jas rapi atau gaun mewah. Dari start, posisi grid Veda sebenarnya cukup menjanjikan, gak terlalu jauh dari barisan depan, dan banyak yang berharap kali ini dia bisa langsung tembel ketat 3 besar sejak awal. Tapi begitu lampu start padam, rider-rider Spanyol macam Joel Esteban dan kawan-kawan langsung ngegas kayak dikejar mantan, bikin Veda harus putar otak cari jalur aman. Di lap-lap awal, atmosfer lintasan panas banget. Bukan hanya karena cuaca Misano yang memang bikin keringetan, tapi juga karena persaingan antar rider begitu ketat sampai-sampai kalau salah masuk tikungan bisa langsung melorot 2 posisi. Nah, disinilah drama mulai. Veda sempat dapat momen emos di sektor 2 saat berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus dalam satu tikungan. Penonton Indonesia yang nonton live streaming langsung heboh. Grup WhatsApp pecah dengan stiker, "Merinding bos." Tapi sayangnya, kegembiraan itu nggak bertahan lama. Karena di lap berikutnya, Veda harus kehilangan posisi lagi akibat lawan yang beringas menutup racing lane. Memang harus diakui Junior GP ini keras banget, apalagi di sirkuit Misano yang punya karakter tricky dengan kombinasi tikungan cepat dan hairpin sempit. Salah strategi sedikit aja bisa jadi bumerang. Dan kalau bicara soal drama, ada momen di tengah balapan ketika 2 rider nyaris bersenggolan di tikungan terakhir, bikin semua orang di pedok teriak histeris. Untungnya gak ada yang jatuh. Veda sendiri tampil konsisten. Lap time-nya cukup stabil, tapi stabil di level 5 besar ke bawah. Sementara podium terasa seperti langit ke-7 yang susah dijangkau. Kita bisa lihat jelas bagaimana dia berusaha push limit, badannya udah geser maksimal keluar motor, siku dan dengkul gesek aspal, gaya balapnya makin agresif. Tapi sekali lagi, rival-rival Eropa ini memang susah banget ditaklukkan. Apalagi mereka sudah terbiasa dengan lintasan ini sejak kecil. Beberapa kali Veda sempat nyicil posisi dengan overtake yang ciamik, tapi setiap kali mendekati barisan depan selalu ada rider lain yang datang kayak cameo sinetron. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba bikin ribet.
Dan lucunya pemirsa, ada satu momen ketika komentator bule sampai bilang, Pratama is pushing like crazy. Saking kagetnya lihat aksi Veda. Padahal di sisi kita, penonton Indonesia, udah terbiasa lihat Veda main barbar di Asia Talent Up. Nah, drama makin memuncak menjelang 5 lap terakhir ketika hujan tipis-tipis mulai turun di beberapa sektor. Bikin lintasan jadi licin kayak abis dipel. Semua rider mulai hati-hati tapi tetap agresif. Dan ini membuat Veda harus mengambil keputusan sulit. Gaspol ambil di siko atau main aman biar finish. Dan disinilah terlihat kedewasaan balapnya, dia memilih tetap jaga ritme, gak terlalu memaksa yang bisa bikin crash. Walhasil meski podium belum bisa diraih, Veda berhasil mengamankan posisi lumayan di tengah gempuran lawan-lawannya. Menunjukkan bahwa meskipun telur podium belum pecah, tapi setidaknya dia sudah menunjukkan kualitas sebagai pembalap tangguh yang siap bikin lawan was-was di balapan-balapan berikutnya. Intinya balapan kali ini benar-benar kayak roller coaster, naik turun emosinya, penuh greget dan bikin kita semua gak sabar nunggu race berikutnya. Pemirsa, habis balapan biasanya yang paling ditunggu bukan cuma hasil akhirnya, tapi juga suasana di pedok dan komentar para pembalap setelah turun dari motor. Karena seringkali lebih seru daripada race itu sendiri, kayak nonton after party dari konser besar. Penuh emosi, gosip, dan ekspresi jujur yang gak bisa ditutupi. Nah, begitu race 2 Misano usai, pedok langsung heboh bak pasar malam. Ada yang senyum lebar karena podium, ada yang manyun karena motor terasa gak maksimal. Ada juga yang sibuk pura-pura cool padahal hatinya remuk. Veda sendiri tampil cukup tenang, meskipun jelas kita bisa lihat ada sedikit kekecewaan di wajahnya ya. Gimana? Udah ngasih 110% di lintasan tapi podium masih ogah juga mampir. Wartawan Eropa langsung mengerubunginya, nanya ini itu mulai dari strategi balap sampai perasaan pribadinya. Dan lucunya, ada jurnalis yang nyeletuk, Veda, do you feel unlucky today? Seolah-olah podium itu masalah hoki, bukan soal usaha dan strategi. Kalau saya jadi Veda mungkin jawabnya, bro kalau hoki bisa dibeli saya udah pre-order dari jauh-jauh hari. Tapi Veda jawab dengan kalem, bilang kalau dia udah berusaha maksimal, banyak belajar dari setiap lap dan bakal bangkit lebih kuat di balapan berikutnya. Profesional banget, salut. Nah, sementara itu, gosip kecil juga mulai bertebaran di pedok. Ada yang bilang tim teknis Veda bakal bawa setup baru di race berikutnya biar bisa lebih kompetitif. Ada juga bisik-bisik soal kemungkinan Veda dapat wildcard untuk event kelas lebih tinggi kalau performanya konsisten, meskipun ini masih sebatas rumor. Menariknya lagi, beberapa pembalap lain memberikan komentar tentang Veda. Ada yang bilang dia rider yang susah ditebak, ada juga yang mengakui kalau gaya balapnya agresif bikin mereka keringetan. Bahkan ada satu rider Spanyol yang bercanda, katanya kalau Veda udah ada di belakang rasanya kayak dikejar hantu serem, tapi bikin fokus naik level. Nah, itu baru namanya komplimen level internasional. Penonton Indonesia di tribun juga kasih reaksi luar biasa, ada yang kibarin bendera merah putih sambil teriak ayo Veda. Walau hasilnya belum podium, dukungan tetap membahana. Di sosial media, tag hashtag Veda Fight Misano sempat ramai diperbincangkan, dengan netizen saling kasih semangat, bikin meme lucu, bahkan ada yang bikin editan video Veda dikejar telur raksasa yang belum pecah. Netizen memang gak pernah gagal bikin suasana jadi lebih ringan. Dari sisi tim, mereka kelihatan tetap optimis. Manajer tim bilang kalau progres Veda terlihat jelas, tinggal tunggu momen yang tepat untuk benar-benar meledak. Jadi meskipun hasil race kali ini belum sesuai harapan, reaksi yang muncul justru makin bikin kita penasaran, apa strategi baru yang bakal dipakai di race berikutnya? Apakah Veda akhirnya bisa mematahkan kutukan podium atau malah bakal ada drama baru yang lebih mengejutkan? Satu hal yang pasti, cerita di balik pedok Misano kali ini nggak kalah seru dibanding balapannya sendiri, penuh gosip rumor dan komentar yang bikin kita makin lengket sama perjalanan Veda. Dan akhirnya pemirsa, itulah rangkaian drama Race 2 Misano Junior GP 2025 yang penuh lika-liku. Veda Ega Pratama lagi-lagi harus bersabar karena podium masih jual mahal, tapi perjuangannya jelas nggak bisa dianggap remeh. Dari jalannya balapan yang penuh aksi salip-menyalip, gosip panas di pedok sampai komentar para rival yang diam-diam mulai waspada sama gaya balapnya, semuanya menunjukkan satu hal, Veda sedang menyiapkan diri jadi ancaman serius di level internasional. Memang benar telur podium itu masih belum pecah, tapi siapa tahu di race berikutnya justru retaknya bisa sekalian bikin ledakan besar yang bikin semua orang melongo. Jadi buat kalian semua yang selalu setia mendukung Veda, jangan lelah kasih semangat karena perjalanan ini masih panjang dan siapa tahu kita akan jadi saksi sejarah saat bendera merah putih berkibar di podium Junior GP. Jangan lupa like videonya kalau kalian juga ikut deg-degan nonton balapan tadi, tulis komentar tentang momen favorit kalian di Race 2 Misano dan tentu saja tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan update drama seru dari dunia balap dan gosip panas di baliknya. Sampai jumpa di race berikutnya dan ingat, di lintasan balap nggak ada yang abadi selain semangat untuk gaspol terus tanpa henti.